teman-teman, perkenalkan nama saya Novalia Nufnino. Saya semester 6 dari Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana stres mempengaruhi menurunnya imun tubuh pada manusia. Nah, kita semua pasti pernah mengalami namanya stres, baik itu stres jangka pendek maupun stres jangka panjang. Apalagi saat ini sedang social distancing, di mana kita tidak bisa keluar rumah ataupun beraktivitas di luar rumah. Adanya PHK besar-besaran, sulit mencari pekerjaan, penghasilan yang mulai menurun, kemudian tugas yang menumpuk bagi anak sekolah maupun mahasiswa, apalagi makin bertambahnya pasien yang positif dengan COVID. Nah, dan hal ini sangat mempengaruhi kita untuk stres. Kemudian hal ini juga sangat mempengaruhi menurunnya imun tubuh pada kita. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu imun tubuh. Sistem imun tubuh adalah sistem pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan kuman ataupun partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang dapat mempengaruhi menurunnya sistem imun tubuh adalah kurangnya mengonsumsi makanan yang mengandung protein, vitamin, dan antioksida. Nah, selain itu, sistem imun tubuh juga dapat dipengaruhi oleh gangguan psikologis, yaitu stres. Kemudian akan dijelaskan mengenai apa itu Merupakan stres. keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologis. Nah, istilah stres tidak dapat dipisahkan dari distres dan depresi karena satu sama lainnya saling berkaitan. Nah, stres juga merupakan reaksi fisik terhadap permasalahan kehidupan yang dialami oleh individu. Dan apabila fungsi organ tubuh sampai terganggu maka dinamakannya distres. Oleh karena itu, ketika stres yang dialami oleh seseorang terus berlanjut sampai mempengaruhi menurunnya fungsi organ tubuh, maka stres sangat berpeluang besar untuk mempengaruhi menurunnya imun tubuh pada manusia. Bentuk-bentuk gejala Faktor yang dapat menimbulkan stres yang pertama itu oleh karakteristik bawaan atau keturunan maupun biologis. Kemudian yang kedua karena faktor lingkungan seperti kondisi atau situasi tempat tinggal serta pengalaman masa lalu. Nah, dengan demikian munculnya stres ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu maupun faktor dari luar diri individu. Nah, berikut adalah video yang akan menjelaskan bentuk-bentuk dari gejala stres. Berikutnya adalah bentuk-bentuk gejala dari stres. 1. Gangguan jantung. 2. Tekanan darah tinggi. 3. Sakit kepala. 4. Perut terasa mual dan gangguan pencernaan. Kelima, susah tidur. 1. Perasaan cemas dan gugup. Yang kedua, kelelahan yang hebat. 3. Perasaan takut dan gelisah. 4. Enggan melakukan kegiatan. 5. Kemampuan kerja dan penampilan menurun. Selanjutnya, bagaimana stres mempengaruhi imun tubuh? Efek dari stres dapat menurunkan imun tubuh. Caranya yaitu dengan pertama, jika stres berlebihan, kita akan mengirim sinyal ke otak melewati HPA aksis, H. Hipotalamus, P. Pituitari, A. Adrenal cortex axis atau ACTH, dan akan mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon stres yang akan menurunkan sistem imun. Sistem imun ada dua bentuk sel, yaitu sel B dan sel T. Hormon kortisol ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara sel B dan sel T. Sel T langsung membunuh virus, sedangkan sel B
akan membuat antibodi yang akan melewati virus. Cara mengatasi stres dalam masa pandemi COVID-19. Yang pertama, menjaga jarak dan tetap berkomunikasi dengan orang sekitar. Dalam mengatasi rasa stres dan cemas di tengah pandemi COVID-19, cara pertama yang bisa dilakukan adalah menjaga jarak fisik. Menjaga jarak fisik masih dapat dilakukan tanpa memutus silaturahmi dengan keluarga, teman, atau tetangga sekitar. Anda masih bisa menjalin silaturahmi dengan mengandalkan alat komunikasi untuk melakukan telepon, berkirim pesan, serta video call. Selain itu, komunikasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Yang kedua, batasi komunikasi informasi dan carilah informasi dari sumber terpercaya. Apabila mulai merasa cemas dan stres yang berlebihan setelah menonton, melihat atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, sangat dianjurkan untuk mengurangi informasi yang dikonsumsi. Hindari menghabiskan banyak waktu di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Lebih baik batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19, cukup 1 atau 2 jam per hari saja. Dan carilah informasi dari sumber terpercaya. Hal ini menjadi salah satu cara mengurangi rasa cemas di tengah COVID-19. Utamakan sumber yang memiliki otoritas dalam permasalahan ini, agar tidak memakan hoax atau minim informasi yang menyesatkan. Yang ketiga, terus isi pikiranmu dengan hal positif. Lakukan kegiatan positif selain membaca berita, misalkan membaca majalah, komik, ataupun menonton film kesukaan atau film dokumenter yang bisa menambah ilmu. Yang keempat, lakukan aktivitas menenangkan diri. Carilah aktivitas positif yang bisa membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang, seperti memasak, membaca, mendengarkan musik, membersihkan tempat tinggal, atau berolahraga ringan. Kegiatan ini bisa membantu mengalihkan perhatian, sehingga tidak melulu berfokus pada informasi yang menambah kecemasan. Selain itu, jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa untuk menenangkan diri. Jika diperlukan, Anda bisa bercerita atau mengungkapkan perasaan pada keluarga, teman, atau orang terdekat untuk mendapatkan dukungan. Dengan begitu, rasa stres dan cemas yang timbul akibat pandemi COVID-19 dapat berkurang. Sekian penjelasan dari saya mengenai stres yang dapat mempengaruhi imun tubuh pada manusia. Dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Salam sehat, stay at home.